Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembubaran Persekutuan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 2 orang yaitu Nur Hidayah dengan NIM 22041074 dan Nur Khoirotun Nasihah dengan NIM 22041058. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian likuidasi sederhana. Likuidasi sederhana adalah proses pembubaran persekutuan atau perusahaan yang dilakukan dengan cara menjual aset dan membagikan hasilnya kepada para sekutu atau pemilik. Proses ini biasanya terjadi ketika perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga semua sekutu memutuskan untuk mengundurkan diri dan membubarkan persekutuan. Proses ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang relatif baik dan aset yang mudah dicairkan. Selanjutnya yaitu beban likuidasi. Beban likuidasi adalah semua biaya dan pengeluaran yang timbul selama proses likuidasi perusahaan. Beban ini mencakup berbagai jenis biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan semua kewajiban perusahaan dan mengakhiri operasionalnya secara resmi. Dalam proses likuidasi, terdapat berbagai beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban-beban ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pembubaran perusahaan dan penyelesaian kewajiban. Berikut adalah beberapa jenis beban likuidasi yang umum ditemui. Ada 4 jenis beban likuidasi. Yang pertama yaitu biaya administratif. Ini mencakup biaya yang terkait dengan pengelolaan proses likuidasi, seperti honorarium untuk likuidator, biaya notaris, biaya hukum dan biaya publikasi. Yang kedua yaitu biaya penjualan aset. Ketika perusahaan menjual aset untuk mendapatkan kas, ada biaya yang terkait dengan proses penjualan tersebut, termasuk biaya pemasaran, biaya lelang dan biaya komisi. Yang ketiga yaitu biaya penyelesaian kewajiban. Selama likuidasi, perusahaan harus menyelesaikan semua kewajiban finansialnya kepada kreditor. Pembayaran ini merupakan prioritas utama sebelum membagikan sisa aset kepada pemegang saham. Meliputi biaya pembayaran utang, biaya pesangon karyawan, dan biaya pajak. Yang keempat yaitu beban operasional selama likuidasi. Biaya ini mencakup segala pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan semua urusan administratif dan hukum yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan. Meliputi biaya sewa, biaya utilitas, biaya asuransi, biaya akuntansi dan audit. Selanjutnya yaitu rencana distribusi kas. Pada awal proses likuidasi, adalah umum bagi para akuntan untuk menyusun rencana distribusi kas, yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Distribusi bertahap aktual ditentukan dengan menggunakan laporan realisasi dan likuidasi, yang dilengkapi dengan skedul pembayaran aman kepada para sekutu. Rencana distribusi kas merupakan proyeksi pro forma penggunaan kas, apabila telah tersedia uang tunai. Selanjutnya yaitu daya serap kerugian. Konsep dasar rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah kemampuan menanggung kerugian, loss absorption power, LAP. LAP seorang sekutu diartikan sebagai kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal dan pinjaman sekutu dilunasi. Daya serap kerugian merupakan fungsi dari 2 elemen, yaitu LAP saldo akun modal sekutu, bagian laba dan rugi sekutu.
Selanjutnya yaitu ilustrasi rencana distribusi kas. Ilustrasi berikut ini didasarkan pada contoh persekutuan A, B, C. Neraca saldo akun-akun neraca persekutuan A, B, C. Pada tanggal 1 Mei 2005, yaitu hari saat para sekutu memutuskan melikuidasi usaha, disajikan sebagai berikut. Para sekutu meminta rencana distribusi kas per tanggal 1 Mei 2005 untuk menentukan distribusi pada saat kas tersedia selama proses likuidasi. Rencana seperti itu selalu memberikan pembayaran kreditur eksternal sebelum distribusi dapat dilakukan kepada para sekutu. Pengamatan penting dari contoh tersebut adalah sebagai berikut. 1. Daya serap kerugian masing-masing sekutu dihitung ketika saldo modal sebelum likuidasi dibagi dengan persentase pembagian rugi para sekutu. Aldi memiliki LAP tertinggi yaitu Rp85 juta, Citra memiliki angka tertinggi berikutnya yaitu Rp70 juta, dan Bayu memiliki angka terendah yaitu Rp20 juta. LAP masing-masing sekutu merupakan jumlah kerugian yang akan menghapuskan secara total saldo kredit modal netonya. Aldi adalah sekutu yang paling tidak rentan untuk mengalami kerugian dan Bayu adalah yang paling rentan terhadap kerugian. 2. Sekutu yang paling tidak rentan akan menjadi yang pertama untuk menerima pembayaran tunai setelah pembayaran kepada para kreditur. Aldi akan menjadi satu-satunya sekutu yang menerima kas hingga LAP menurun ke tingkat sekutu tertinggi berikutnya, yaitu Citra. Untuk menurunkan LAP Aldi sebesar Rp15 juta membutuhkan pembayaran sebesar Rp6 juta kepada Aldi, yang berasal dari Rp15 juta dikali dengan 0,40. Setelah pembayaran sebesar Rp6 juta kepada Aldi, kemampuan menanggung kerugian yang baru akan sama dengan Citra, yang dihitung dengan saldo modal Aldi yang tersisa sebesar Rp28 juta dibagi dengan persentase pembagian laba dan rugi sebesar 40%. Yaitu Rp28 juta dibagi 0,40 yang menghasilkan nominal Rp70 juta. 3. LAP Aldi dan Citra sekarang akan seimbang dan mereka menerima distribusi kas hingga LAP masing-masing menurun ke tingkat tertinggi berikutnya, yaitu sebesar Rp25 juta sebagaimana LAP Bayu. Mengalihkan LAP Rp45 juta dengan rasio pembagian rugi kedua sekutu menunjukkan berapa banyak kas berikutnya yang tersedia agar dapat dibayarkan dengan aman kepada masing-masing sekutu. Aldi dan Citra akan menerima distribusi kas sesuai dengan rasio pembagian ruginya. Dengan tersedianya kas sebesar Rp27 juta, maka yang akan didistribusikan kepada Aldi dan Citra masing-masing adalah 40/60 untuk Aldi dan 20/60 untuk Citra. 4. Akhirnya pada saat ketiga sekutu tersebut memiliki LAP yang sama, maka sisa kas yang tersedia akan didistribusikan menurut rasio pembagian rugi masing-masing sekutu. Selanjutnya yaitu rencana distribusi kas untuk likuidasi persekutuan. Rencana distribusi kas untuk likuidasi persekutuan adalah proses pembagian sisa uang tunai kepada para mitra persekutuan. Pembagian ini dilakukan setelah aset persekutuan dijual dan kewajiban dilunasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah likuidasi persekutuan. 1. Menjual aset persekutuan. 2. Melunasi kewajiban. 3. Menyesuaikan dan menutup akun-akun. 4. Membagikan sisa uang tunai kepada para mitra persekutuan. Selanjutnya yaitu pembagian likuidasi persekutuan. 1. Pembagian likuidasi dilakukan sesuai dengan saldo akun modal mitra. 2. Sekutu yang memiliki akun modal defisit harus melakukan kontribusi kepada persekutuan. 4. Pembayaran kas pada masing-masing sekutu ditentukan dengan skedul tambahan pembayaran kas untuk laporan likuidasi.
Selanjutnya yaitu konfirmasi rencana distribusi kas. Rencana distribusi kas dalam konteks likuidasi persekutuan adalah sebuah skedul atau proyeksi yang menunjukkan bagaimana kas akan dibagikan kepada para sekutu setelah semua kewajiban dan utang telah dilunasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap sekutu menerima bagian yang adil berdasarkan kontribusi modal mereka dan persentase pembagian laba atau rugi yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam konfirmasi rencana distribusi kas. 1. Identifikasi saldo modal dan pinjaman. Setiap sekutu memiliki saldo modal dan pinjaman yang perlu dihitung. Saldo ini mencakup semua kontribusi modal yang telah dilakukan oleh masing-masing sekutu serta pinjaman yang mungkin mereka berikan kepada persekutuan. 2. Hitung kemampuan menanggung kerugian, loss absorption power, LAP. LAP dihitung dengan membagi saldo total akun modal dan pinjaman masing-masing sekutu dengan persentase pembagian laba atau rugi mereka. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kerugian yang dapat ditanggung oleh setiap sekutu sebelum saldo modal mereka menjadi negatif. 3. Urutan pembayaran. Pembayaran tunai kepada sekutu dilakukan berdasarkan urutan kemampuan menanggung kerugian, dimulai dari sekutu yang paling tidak rentan terhadap kerugian hingga ke yang paling rentan. Hal ini memastikan bahwa kas dibagikan secara adil dan sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing sekutu. 4. Distribusi kas berdasarkan rasio. Setelah menentukan urutan pembayaran, kas yang tersedia dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba atau rugi mereka. Jika ada sisa kas setelah pembayaran pertama, distribusi berikutnya dilakukan dengan cara yang sama hingga seluruh kas habis atau semua kewajiban dilunasi. 5. Pencatatan akuntansi. Setiap transaksi distribusi kas harus dicatat dalam buku besar perusahaan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan akhir dari proses likuidasi. 6. Konfirmasi hasil distribusi. Setelah seluruh proses distribusi selesai, konfirmasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah total kas yang didistribusikan sesuai dengan rencana awal dan tidak ada kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi video ini. Dari pembahasan mengenai materi pembubaran persekutuan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu, likuidasi sederhana adalah proses pembubaran perusahaan yang cepat dan efisien, biasanya karena perusahaan tidak mampu lagi beroperasi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan kewajiban finansial dan membagikan sisa aset. Beban likuidasi adalah biaya-biaya yang timbul selama proses pembubaran perusahaan. Beban ini mengurangi jumlah aset yang tersedia untuk dibagikan kepada kreditor dan pemilik perusahaan. Ilustrasi rencana distribusi kas adalah gambaran atau skenario bagaimana kas yang tersedia akan dibagikan selama proses likuidasi. Rencana distribusi kas untuk likuidasi persekutuan adalah rencana khusus yang mengatur pembagian kas dalam pembubaran persekutuan. Konfirmasi rencana distribusi kas adalah proses persetujuan dan pengesahan rencana distribusi kas. Demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini bisa menjadi salah satu langkah kecil kita dalam memahami topik ini lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.